Saya tetapkan ketika tahun 2024 ini tidak ada lagi rekrutmen. Ketika nanti akan saya buka lelang terbuka, rekrutmen terbuka. Oke. Sesuai kapasitas, sesuai kemampuan. Amanah yang cukup berat, tapi mungkin PDI mas, saya orang baik tadi konco yakis ngapi. Dengan PCT pun hari Jumat kemarin mungkin Jumat Barokah. Ada apa Pak? Hal yang orang lain sulit untuk bekerja sama, sulit untuk berkomunikasi, saya butuh waktu 1 jam. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya di program Malang Live, dan hari ini saya kedatangan tamu dari perusahaan umum daerah air minum Tugu Tirta, dan ini langsung direktur utamanya yang baru dilantik 2 pekan yang lalu. Selamat, saya manggilnya siapa? Bebas mas, bebas. Selamat datang. Mungkin saya manggilnya Pak Bugang aja atau Sam Bugang ngopo piye ae. Sam Bugang ae. Enak berbeda kata akrab ya. Ini adalah Pak Dirut, boleh mungkin memperkenalkan diri Pak dan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyo Sudibyo, yang biasa orang mengenal saya Bogang ya. Yang dipercaya, dikasih amanah yang begitu berat, jadi direktur utama Perumdam Tugu Tirta Kota Malang. Dulu PDAM Kota Malang mas. Iya. Ya, orang lebih familiarnya PDAM Kota Malang. Begitu berat Pak? Sangat berat mas. Kenapa mau diambil Sam? Jadi begini, saya itu biasa dandani. Ketika saya dulu di kabupaten, itu pernah dandani KONI Kabupaten Malang, dipercaya Pak Bupati. Lalu akhirnya saya masuk jadi wakil ketua KONI, dandani KONI yang begitu luar biasa, bahkan bermasalah. Terus saya juga setelah sukses, alhamdulillah lancar. Terus dandani Persekam Metro FC. Waktu itu mau diambil alih oleh, ya di bawah kendali, waktu itu masih ada istilah mafia bola. Akhirnya saya gagalkan, dan alhamdulillah Persekam tadi berkibar waktu itu tahun 2017. Tapi 18. Masih eksis nggak Pak Persekam? Setelah saya tinggal saya tidak tahu mas. Yang penting saya satu bisa mengembalikan Persekam Metro FC di tangan pemerintah Kabupaten Malang. Nah kalau yang di sini Pak, dandani apa Pak di Tugu Tirta? Jadi begini, ketika saya masuk, kan rumor dari luar, data saya disuplai dari luar juga. Tapi ketika saya masuk di dalamnya luar biasa ya, banyak hal yang harus diperbaiki, banyak regulasi yang harus saya ulang, banyak kebijakan-kebijakan yang harus saya potongi, karena apa ya, perusahaan ini bukan tidak sehat, tapi tidak baik-baik saja. Itu yang mengakibatkan pekerjaan semakin berat. Semakin berat. Bisa ambil satu contoh nggak Pak? Satu contoh terkait apa ya, manajemen keuangan yang tidak beres. Ada apa di sana Pak? Banyak hal mas. Jadi pengeluaran yang mestinya itu tidak perlu jadi dikeluarkan. Kebijakan yang harusnya berani mengambil keputusan yang ini nggak usah, itu tidak dilakukan. Yang kedua terkait regenerasi karyawan, regenerasi pegawai. Makanya saya ketika ditunjuk menjadi dirut, saya mengambil kebijakan strategis, yaitu saya tidak akan mau menerima karyawan titipan dari siapapun dan dari manapun. Regenerasi ini kaitannya sama itu atau kaitannya sama pergantian SDM yang pasti, karena yang direkrut sekarang, titipan yang sekarang itu tidak punya kualitas dan kapasitas, tidak sesuai peruntukan. Ketika diperuntukannya ini, mereka tidak menguasai bidang yang akan dipenuhi. Tapi kapan sih Pak ada info rekrutmennya Pak? Saya tetapkan ketika tahun 2024 ini tidak ada lagi
Harus ada rekrutmen. Ketika nanti saya buka lelang terbuka, rekrutmen terbuka. Oke. Sesuai kapasitas, sesuai kemampuan, dengan standarisasi tertentu. Itu meskipun dari karyawan yang masih muda, yang masih meniti karir awal di sana. Saya harapkan ini justru saya ambil dari internal yang sudah pernah ada di lingkup PDAM. Kan di situ di kantor itu ada karyawan, istilahnya karyawan yang dinaungi koperasi dan karyawan yang sudah menjadi karyawan PDAM. Karyawan tetap gitu. Karyawan tetap. Nah, ketika karyawan tetap ini nanti pensiun, ini kalau nggak salah ada sekitar 28 atau berapa gitu yang kan pensiun dari 2024. Saya tidak akan dalam waktu dekat ini ya. Saya tidak akan menerima bagaimanapun. Jadi manajer, asisten manajer itu saya kalau bisa ngambil yang ada sekarang. Artinya terkait potensi bidang ini, nggak cocok, cocoknya di sini. Rekomendasikan. Rekomendasikan. Tapi kalau orang baru Pak, misalnya lulusan fresh graduate, ingin kerja di PDAM, itu juga ada lelang juga. Sementara saya tidak akan lakukan itu dulu. Karena beban biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang sekarang saja sudah berat. Sudah berat ya? Ya, karena banyak yang tidak berfungsi, banyak yang tidak sesuai kapasitas. Apa ini kata lain pemborosan gitu Pak? Betul, salah satunya itu. Berat sekali nih. Gak efektif. Saya melihat gak efektif. Membebani biaya yang dikeluarkan. Oke. Pak Bugeng, di awal-awal menjabat, kemudian sempat silaturahmi juga ya dengan Forkopimda dan teman-teman jurnalis juga waktu itu datang ke sana. Anda memperkenalkan kuat, bersinergi, dan terbaik. Ya. Ini apa artinya Pak? Satu, kuat itu saya kepingin menguati di internal dulu. Ketika internal kuat, gak keropos, gak goyang, saya yakin kita bisa bersinergi. Oke. Ya kan? Orang bersinergi tapi tidak jernih keropos ya percuma Mas. Diguyu sama orang yang akan kita ajak. Palsu berarti sinerginya Pak. Kuat di dalam, kita kuat bersinergi juga. Karena banyak PDAM tidak bisa berdiri sendiri. Contoh paling gampang. Tugu Tirta tidak punya sumber. Ya. PDAM Kota Malang tidak punya sumber. Kita sumbernya 90% itu dari luar. Dari Kabupaten Malang dan dari Kota Batu. Betul. Kalau kita gak bersinergi tidak bisa. Contoh paling gampang ketika kasus sumber itu ditutup, berapa pelanggan yang harus tidak mandi karena ada di Kabupaten Malang Pak ya. Di Kabupaten ada sumbernya. Iya. Tidak bisa kita. Dan terbaik ini maksudnya gimana Pak? Terbaik pasti setelah kita kuat di dalam, kita bisa bersinergi, pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Malang. Jadi ya kuat kemudian bersinergi, akhirnya dampaknya pelayanan pasti terbaik. Karena kita tidak kekurangan air tidak kekurangan sumber. Karena kita bersinergi dengan dua daerah lain. Betul. Pak, yang melanjutkan Tumpang tadi. Ya. Seperti apa Pak rencana tapping jaringan di Tumpang? Alhamdulillah belum Kidal itu. BPWS kemarin berkunjung ke Tugu Tirta. Beliau mengatakan bahwa selama 4 tahun karena buntunya komunikasi, tidak intensifnya komunikasi, tidak terjalin komunikasi yang baik menurut mereka, akan ini tergantung-gantung. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 jam mereka sepakat. 2 jam saja Pak? 2 jam, saya perlu waktu 2 jam untuk meyakinkan bahwa Tugu Tirta siap. Karena bagaimanapun Tugu Tirta butuh BPWS. Mungkin dikasih fasilitas pipa yang sebegitu besar. Jadi apa langkah selanjutnya ini Pak? Dalam waktu dekat, BPWS akan tapping pipa tadi, yang berimplikasi bahwa nantinya setelah ini jadi, setelah ini terpasang, memang ada gangguan. Mungkin sekitar air tidak jalan di sekitar 3 hari. Waktu itu BPWS mengusulkan 9 hari, tapi saya potong. Akhirnya ternyata 9 hari itu bisa terjadi 6 hari, bisa terjadi 3 hari. 3 hari. Karena itu tadi ada sinergi kita. Nah, itu tadi salah satu poin kedua, bersinergi. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara teknis Pak. Mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu juga. Nanti setelah proyek yang di Tumpang ini selesai, apa yang akan terjadi? Pulung Dowo ya, di Pulung Dowo. Setelah itu lanjut di Kidal nanti. Yang terjadi satu, pembesaran pipa otomatis, nanti debit air yang selama ini cuma 70-80 meter kubik per second dari sumber itu akan bisa dimaksimalkan mungkin sampai 140. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Oke.
akhirnya tidak akan mengganggu sekitar 36.000 pelanggan. Saya berani jamin. Kapan itu pasti Pak dilaksanakan? Dalam waktu dekat. Agustus ini kan, habis ini Agustus. Ya, Agustus. Artinya mereka sudah siap, kita pun juga siap. Tim bahkan kita bentuk bareng waktu itu. Jadi dalam waktu 1 minggu ini akan terjadi memang pasokan air mati. Terkendala Pak ya. Karena pemasangan nggak mungkin, karena itu pasti nggak mungkin, ada jalur pipa yang harus dilalui oleh air. Tapi jaminannya itu nanti dimanfaatkan bisa sampai 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Gak macet-macet tidak akan macet-macet lagi. Karena debit airnya bertambah kan, dari 70 sampai 80 bisa 140 dengan kekuatan pipa yang baru. Oke, artinya kebutuhan air ini sudah bisa dipenuhi. Insya Allah bisa terpenuhi. Insya Allah tidak akan terjadi lagi gangguan, pipa bocor, air mati, dan sebagainya. Dan bicara soal kebutuhan air kan, Tugu Tirta juga sedang menyelesaikan kerjasama dengan Jasa Tirta 1 Pak ya. Ya. Di water treatment plant ini di Pandanwangi. Ya. Kabar terbaru seperti apa Pak? Wah, alhamdulillah lagi Mas. Ya mungkin ya ini beban amanah yang cukup berat, tapi mungkin pede aja Mas, saya orang baik tadi konco yake sing apik. Dengan PCT pun hari Jumat kemarin mungkin Jumat Barokah. Ada apa Pak? Hal yang orang lain sulit untuk bekerja sama, sulit untuk berkomunikasi, saya butuh waktu 1 jam. Untuk apa itu? Kita sampaikan bahwa WTP ini kalau ini dijalankan harus dengan sesuai prosedur hukum, harus sesuai aturan yang berlaku. Izin kan memang jatuhnya gitu. Tapi kita akan diskusi lagi. Artinya keluh kesah yang selama ini terjadi terkait PKS yang sudah ditantangkan dengan waktu yang begitu cepat, dengan kualitas dan sebagainya, kita curhat bareng-bareng, akhirnya menemukan solusi bahwa saya maunya ada revisi total terkait PKS yang kemarin sudah ditimbulkan oleh direksi. Itu permintaan PCT 1? Permintaan kami. Oke. Tugu Tirta. Apa Pak revisi yang diminta Pak? Ya, satu terkait perjanjian. Perjanjian itu mungkin nanti terkait beberapa hal. Salah satunya harga yang nanti akan kita sesuaikan. Terus BOT ya kan dulu butuh 25 tahun. Terus kita kalau memakai air 200, tapi kita kena jual minimal yaitu 500. Nanti yang kita akan perbaiki begitu. Karena merugikan Mas. Kok bisa merugikan Pak? Sangat merugikan. Saya ambil airnya 200 per second gitu. Tapi saya bayarnya harus 500 karena sudah perjanjian 500. Tapi kan itu proyek bertahap kan Pak? Bayar 200 dulu, terus dibangun lagi sampai akhirnya 500 LPS gitu. Iya, artinya itu harus dirubah. Oh gitu dirubah? Akan saya rubah. Saya tidak mau akan menandangi PKS yang sudah terjadi ini. Dan mereka mau Pak PCT 1? Alhamdulillah mereka mau mengerti. Oke. Jadi menurut saya kita itu butuh komunikasi yang bagus saja. BPWS komunikasi yang bagus kita cari. Clear. Sinergi yang Pak Dirut Kota Batu mengatakan 4 tahun mengirim surat ya. Ada kan? Oke Pak. Wes dijejak detail ada, tidak bisa ketemu. Kemarin cukup 1 hari, nggak sampai 1 hari. Ngobrol selesai. Pak, kembali ke PCT tadi Pak. Kan rencana awalnya 500 LPS liter per second itu kan. Dan pembangunan tahap awal 200 dulu, terus 200 lagi atau 100 gitu. Ya. Berarti setelah ada perubahan itu gimana? Kita ada perubahan, pasti. Tapi harus kelengkapan izin-izinnya, prosedurnya harus ditaati, harus diselesaikan. Tapi rencana untuk 500 LPS ini masih tetap? Masih tetap. Oke. Masih tetap. Yang berubah tarifnya saja? Satu tarif, kesepakatan harga. Harga apa itu Pak? Ada per meter kubiknya. Oke. Iya, per meter kubiknya. Saya sampaikan di awal bahwa WTP ini perlu, sangat perlu, biar ada kemandirian sumber air. Kota kan nggak bisa. Iya. Cuman itu tadi, kalau perjanjian PKS yang lama itu sangat merugikan Tugu Tirta. Akhirnya saya nggak mau. Kenapa dulu ditandatangan nih Pak? Kalau
merugikan satu pihak. Mohon tanyakan ke Dirut yang lama saja. Harga yang baru diminta berapa, Pak? Nanti kita hitung. Oh, masih. Ya, kita ketemu lah, ada yang namanya tawar menawar, kan di situ ada. Yang penting saya garis bawahi bahwa kelengkapan prosedur yang harus dipatuhi itu segera dilaksanakan agar proses perizinannya bisa lancar. Karena itu dasarnya, Pak. Karena itu dasarnya. Kalau saya nggak mau terjatuh, Mas. Saya nggak mau di belakang ada permasalahan. Itu yang penting. Masuk akal sih, Pak. Ya, dan alhamdulillah PJT-nya juga mau gitu loh, sama-sama bisa mengerti lah. Oke lah, kalau ada adendum ulang ya mereka juga sepertinya sangat mau. Kami sudah ketemu Dirut, Dirat dan Dirteknya PJT kemarin hari Jumat. Perumda Air Minum Tugu Tirta sudah meminta perubahan harga ke PJT 1. Kita belum arah ke sana. Iya, yang tapi sudah didiskusikan. Ya, sudah diskusi, ada adendum atau perjanjian ulang lah. Ada PKS ulang. Dan ya sedang dalam proses itu, Pak, ya. Nah, nanti katakan ketemu lagi lah. Kemarin itu karena istilahnya sarapan pagi lah, kita silaturahmi. Masih pertemuan pertama ya. Tak kenal maka tak sayang, Mas. Kalau perubahan tarif ada nggak, Pak, rencananya, Pak? Jadi begini, perubahan tarif itu ke pelanggan ini, Pak, ya, bukan ke PJT 1. Perubahan tarif itu memang kita rencanakan. Dasarnya apa? 10 tahun kita tidak pernah naik. Sejak 2014. Sejak 2014. Tapi semuanya naik. Pajak PBB naik. Gitu. Naiknya signifikan, Mas. Pajak air baku itu naik. Listrik di pompa itu naiknya luar biasa. Sedangkan tidak pernah naik. Tapi jangan khawatir, biaya ini yang kita naikkan itu bukan yang SR atau bukan yang sambungan sumber kelas menengah ke bawah, bukan. Hanya kelas bisnis. Itu kan kalau naik kelasnya kan ada kelas-kelasnya. Nah, itu yang akan kita naikkan. Karena mereka satu itu. Yang kedua, target kita itu banyak rumah-rumah kosong, Mas. Jadi pemakaiannya nol. Itu 23.000 lebih. Saya bisa bayangkan. Terpasang alatnya tapi nggak terpakai. Nggak terpakai. Apa nanti kebijakannya, Pak? Ya itu ada kebijakan dari Perwali. Kita usulkan bahwa harus ada minimal pemakaian lah. Kalau nol sampai berapa itu damnya berapa, gitu. 10 sampai sekian kubik berapa. Kita usulkan begitu. Rugi. Di mana ruginya, Pak? Kan nggak dipakai itu, Pak. Kan dipakai, tapi kan satu kita investasi sini. Perawatan jaringan, fasilitasnya. Iya. Perawatan jaringan kan perlu perawatan. Ada 38.000, Pak. 23.000-an. 23.000-an. Yang tarifnya nol, banyak rumah ya dipasang tapi tidak dipakai. Bebannya kita tinggi. Perawatan jaringan kemana orangnya itu? Biasanya itu orang-orang yang punya investasi aja, mungkin beli rumah untuk investasi tapi tidak ditinggali. Banyak sesuai data yang kita punya gitu. Terus gimana, Pak, rencana kenaikan ini? Berarti artinya ya yang diprioritaskan di lembaga-lembaga kantor-kantor bisnis lah, kelasnya bisnis swasta, ibaratnya kelas bisnis lah. Iya, bukan perumahan. Bukan. Tapi kita juga harus menghitung, Mas. Di situ beban yang ditimbulkan otomatis ketika kenaikan itu biaya sampah, kan sampah ikut kita, itu juga akan cenderung naik. Itu masih kita diskusikan lagi, kita minta saran. Yang kedua, naik pun juga tidak bisa semena-mena kita menaikkan, tapi kan harus ada persetujuan, harus dilakukan survei. Seperti yang saya lakukan ketika saya menjadi dewas PDM di Kabupaten Malang. Itu kalau tidak salah 8 tahun tidak pernah naik. Alhamdulillah lancar. Tapi ya itu tadi, satu, kenaikan ini tidak untuk yang masyarakat. Kalau di Kabupaten Malang itu semua naik, tapi ada beberapa yang distribusikan itu untuk yang sosial gratis. Kesejahteraan karyawan naik. Kira-kira jadi berapa naiknya nanti, Pak? Belum, masih kita hitung. Belum ya. Ya. Tapi dan tidak apa ya, Mas ya? Tidak serta-merta. Bulan depan enggak begitu. Kita harus ada tahapannya nanti. Ada tahapannya, kita tidak mau melanggar aturan. Tapi tahun ini terjadinya tergantung rekomendasi dari persetujuan dari KPM
dari DPRD, dari analis independen. Oke. Tapi kajiannya sudah dilakukan, Pak? Belum kita lakukan. Masih dalam wacana saja ini. Iya, masih wacana. Kita juga hitung. Kita juga hitung secara detail agar tidak ada gejolak di masyarakat, terutama inflasi lah. Karena bagaimanapun tarif PDM naik itu akan menimbulkan inflasi. Iya, betul. Inflasi juga. Iya. 10 tahun ini juga naik-naik terus, Pak. Iya. Baik, tentu saja dari semua hal yang dibicarakan tadi, muaranya kan ke pelayanan publik, Pak. Bahkan kenaikan tarif itu nanti taruhannya juga pelayanan publik, gitu kan, Pak. Perubahan pelayanan publik seperti apa yang pasti akan kita gunakan digitalisasi yang sudah selama ini kita pakai, kita kuat. Yang kedua, rencana kami akan menunjukkan istilahnya Tugu Tirta Sapa Pelanggan. Nah, apalagi itu, Pak? Sapa warga. Sapa itu istilahnya siap mengakomodir atau mengamankan pelanggan secara baik. Artinya gini, setiap bulan kita ada semacam kayak kalau kita mengundang, kita datangi pelanggan apa keluhannya, atau minimal kita on air di sebuah media, radio, semacam silaturahmi gitu, Pak. Semacam masyarakat pelanggan bisa menyampaikan keluhannya apa sih, keluhannya apa di daerah mana, bisa begitu. Kan akhirnya kita tahu ternyata begini. Tapi di samping itu kita juga memaksimalkan yang sudah beberapa perjanjian yang akan kita laksanakan. Yang pasti jangan khawatir, insya Allah tidak akan lagi ada gangguan buntunya air, matinya air. Oke, Pak, kenapa harus ada program Sapa tadi itu, Pak? Karena mungkin ya itu yang bisa langsung ke pelanggan ya. Kan bisa juga kan selama ini pelanggan lewat Twitter, media sosial kan bisa. Sering ngeluh juga. Iya, sering ngeluh, biasa lah ngeluh. Kan pelanggan ini kita hampir 180.000 pelanggan. Otomatis kita tidak juga bisa mengcover keseluruhan. Minimal ya di saat ini saya menciptakan zona zero komplain lah sesuai yang saya. Tapi kan zero komplain artinya dari perbandingan 180.000. Tapi minimal sekarang kan sudah tidak ada lagi kebocoran, hanya beberapa rumah. Saya pantau, Mas. Tiap pagi itu saya pantau. Bahkan malam pun kadang-kadang saya tiba-tiba ke kantor untuk memantau bagaimana distribusi air, terganggu atau tidak terganggu, mana yang terganggu, terus berapa komplain hari ini. Saya terus itu. Malamnya itu jam berapa, Pak, sampai balik ke kantor? Jam 10, jam 11, jam 12 kadang-kadang. Karena kebetulan rumah saya dekat. Rumah saya dekat, diskusi bagaimana itu kan ada tiap laporan ada di tabel yang besar itu, diskusi terganggu di mana, terus ini bagaimana risikonya. Tapi itu kan jam istirahat itu, Pak. Kan di sana ada yang piket. Nggak, itu kan jam istirahatnya sampean. Demi untuk pelayanan, Mas. Demi untuk pelayanan masyarakat, saya menciptakan bagaimana masyarakat ini bisa puas dengan pelayanan kami. Tentu saja masyarakat menginginkan itu. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan support masyarakat Kota Malang, kami jajaran direksi yang baru ini bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, Pak, saya dengar informasi tanggal 4 Agustus mau ada fun walk. Itu kayak gimana itu, Pak? Jadi begini, itu tadi yang saya ngomong. Jadi bukan itu promosi, satu pengenalan direksi baru, yang kedua pengenalan program baru yang saya tadi kan. Tadi nanti Sapa itu juga di-launching di situ. Sapa di situ. Karena belum ada, mungkin PDM mungkin baru ini yang bisa menjalankan program itu, Sapa itu, dan langsung di situ. Artinya langsung kebiaran di situ. Nanti berikutnya kita akan turun ke yang seperti tiap bulan harus ada di setiap jajaran, setiap bidang harus ada apa yang kamu akan sajikan kepada pelanggan. Setiap bulan ada pertemuan dengan warga atau setiap minggu? Setiap bulan lah. Setiap bulan. Bukan pertemuan dengan warga ya. Tapi artinya ada aspirasi, ada diskusi, ada semacam apa yang disajikan oleh masing-masing manajer ini kepada masyarakat langsung, kepada pelanggan langsung. Ini tadi mungkin ada diskusi lewat on air di radio atau kita program apa turun ke bawah menasmi apa sih? Apa yang kurang dari kami.
Oke. Fun walk itu nanti gimana sih Pak? Jalan sehat. Jalan sehat aja. Itu satu pengenalan. Ada hadiahnya nggak Pak? Rasanya kan door prize lah, bukan hadiah. Oh iya, door prize. Door prize lah insya Allah. Mudah-mudahan ada beberapa nanti yang kita libatkan juga beberapa pemilik spam, pelanggan PDAM khususnya, biar mereka tahu bahwa ada direksi baru, ada program baru yang nantinya berfungsi nyenang pelanggan, Mas. Iya. Ada bazar UMKM juga Pak ya? Ada bazar UMKM juga. Makan enak ini sana Pak. Bukan gratis kayaknya. Oke, baik Pak Bugeng, ini tentu menjadi tantangan sekaligus juga kalau nanti pada akhirnya bisa menyelesaikan tantangan ini juga menjadi prestis bagi Anda ya. Dan sebelum diakhiri kira-kira dalam jangka katakanlah pendek ya, setahun ke depan ini Anda mau membawa Tugu Tirta ke arah yang seperti apa Pak? Yang pasti ke arah yang lebih baik. Ya. Dengan menciptakan inovasi dan kalau di internal kita simnya kuat. Kita harus kuat di internal dulu, baru kita bersinergi dengan pihak luar yang itu akan memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satu yang kita ciptakan itu saya akan mendekat ke pelanggan. Jadi aset-aset milik Tugu Tirta itu kita fungsikan. Jadi ketika ada gangguan itu tidak terlalu jauh, tapi kita mendekati pelanggan. Kita ciptakan itu mendekati pelanggan. Jadi ketika ada komplain tidak mungkin 1-2 jam lagi baru tertangani, tapi karena jarak antara titik gangguan dengan titik pelayanan lebih dekat, pasti otomatis akan lebih dekat, lebih cepat juga melayani. Oke. Mudah-mudahan Pak diberikan kelancaran ke depannya. Mohon doanya dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Malang bila layanan kami kurang maksimal, mohon dibantu, mohon didukung. Kritik aja enggak apa-apa. Kritik aja kami untuk memotivasi kami untuk menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Bugeng sudah mau meluangkan waktunya dan bermain ke ruangan kami. Mudah-mudahan nanti bisa main-main lagi Pak ke sini. Mungkin ada program apa nanti bisa ngobrol-ngobrol. Iya, otomatis saya kepingin ya ini kita mengandeng media, ada podcast, ada radio untuk memberikan informasi kepada pelanggan apa yang kita lakukan. Pelanggan pun bisa memberikan kami kritik, saran dan sebagainya. Nanti ada yang komentar kok bisa. Siap. Saya tunggu komentarnya nek sesing api-api ya, Bro. Baik, terima kasih Mas. Amin. Doanya nggih. Salam buat semuanya kru Tribun. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta, Priyo Sudibyo yang akrab dipanggil Bugeng. Ikuti perkembangan berita yang lainnya di suryamalang.com. Terima kasih. Matur nuwun, Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.